Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari CRM Analytics. Bisa klik menu CRM Analytics. Lalu di sini kita akan melihat satu pelaporan dalam satu tempat, sehingga memudahkan kita untuk melihat progres dari masing-masing departemen kita ya, atau tim kita. Pelaporan apa saja yang bisa kita lihat di sini? Yang pertama, kita bisa lihat pelaporan untuk lead, baik itu lead inisial atau repeat. Lalu juga ada pelaporan untuk sales, performa dari masing-masing employee, dari informasi pelaporan klien, lalu sales intelligence, dan lain sebagainya. Yang pertama, saya akan melihat untuk pelaporan lead. Ini adalah tampilan untuk pelaporan lead ya, secara keseluruhan. Pertama yang bisa kita lakukan, kita bisa melakukan filter. Untuk memfilternya, kita bisa klik pada menu ini, lalu kita bisa pilih untuk durasi waktunya. Atau kita juga bisa menambahkan field tambahan sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini bisa kita klik saja jika memang ingin ditampilkan di sini. Jadi memudahkan sekali untuk kita membuat pelaporan ya. Lalu kita reset. Lalu di sini akan ada laporan mengenai diagramnya. Diagram ini berdasarkan staging sudah kita buat di akun CRM Bitrix ya. Yang pertama di staging new akan ada informasi mengenai jumlah lead, lalu juga ada total amount dan juga durasi waktunya. Untuk selanjutnya ada staging quotation dan lain sebagainya. Akan ada informasi yang sama juga. Lalu di akhir akan ada informasi mengenai konversi dari lead yang sudah tersimpan di sini. Di sini untuk menjadi lead ada 2 lead dengan durasi waktu yang sudah kita tentukan tadi, dengan konversinya 0,88 dan total amount-nya sekian. Selain itu akan ada informasi mengenai employee performance ya, dari masing-masing tim kita akan terlihat data untuk lead aktifnya, berapa yang convert, yang bersifat junk, loss, dan juga dikonversikan. Kita bisa klik di sini. Untuk selanjutnya, ini adalah lead inisial. Untuk lead inisial sendiri, ini adalah lead yang sifatnya baru ya, yang belum pernah kita hubungi sebelumnya, atau tidak ada data sebelumnya di CRM Bitrix. Tampilannya sama, akan ada staging. Di staging pertama, ini new, ada lead inisial, ada 174 dengan total amount dan juga durasi waktunya. Dan di akhir akan ada total converted lead ya. Jadi ini tahapan-tahapan staging yang sudah kita klik sebelumnya. Lalu di bawah diagram tersebut ada informasi mengenai tim kita untuk jumlah lead yang sifatnya inisial. Di sini Denny ada lead aktifnya ada 4 dan untuk lainnya tidak ada ya. Kita bisa lihat di sini untuk yang lainnya juga. Untuk selanjutnya ini adalah lead repeat. Untuk lead repeat ini lead yang sebelumnya datanya sudah tersimpan. Jadi sudah tersimpan di kontak ataupun di kontak ya. Di kontak ataupun di company. Di sini saya lihat untuk staging quotation ada leadnya 6 untuk yang di bersifat repeat dengan konversi 18 sekian dan total amount-nya 130 sekian. Ada durasi waktunya juga. Di bawahnya juga akan ada informasi mengenai salesnya ya. Berapa lead aktif dari lead repeat. Ada 10 untuk Derman. Ya, terkonversi ada 1, tidak ada bersifat yang lead dan konversi ada 10%. Selanjutnya kita akan melihat pelaporan untuk sales. Jadi di sini Anda bisa melihat untuk laporan dari sales Anda. Coba kita klik pada menu sales funnel. Kita bisa lihat untuk laporan dari menu lead dan juga deals ya. Kita bisa edit terlebih dahulu untuk waktunya. Oke, di sini ada informasi mengenai stagingnya ya. Untuk staging new ada 61 lead dengan total amount dan juga durasi waktunya. Untuk staging deals ada total dealsnya dan juga konversinya, amountnya juga durasinya juga. Dan di akhir akan ada one deal. Di sini berapa invoice yang akhirnya bisa menjadi transaksi ya. Lalu perbedaannya dari laporan sebelumnya, yaitu laporan lead, di sini akan ada total dealsnya atau jumlah nominal yang didapatkan oleh salesnya, tim kita ya, atau dari sales kita. Lalu selanjutnya kita juga bisa melakukan sales plan.
Nah, jadi apa fungsi dari sales plan ini? Fungsinya untuk membuat target dari masing-masing salesnya. Kita bisa buat berdasarkan pipeline ataupun company. Untuk bisa membuatnya, bisa klik configure sales target. Di sini kita bisa pilih first half year atau second half year. Kita bisa total di sini. Kita juga bisa pilih untuk pembuatan sales targetnya berdasarkan employee ataupun pipeline ataupun company wide-nya ya. Saya coba di sini dulu sales targetnya, periodenya mungkin separuh ya, per month. Di bulan Januari 2022, di bulan April, sales targetnya di sini apakah berdasarkan jumlah dari total salesnya atau number of deal. Terus targetnya bisa berdasarkan employee, pipeline ataupun company. Di sini karena saya pilih number of deals, maka saya bisa berdasarkan employee-nya ya. Contohnya saya di sini hanya memasukkan tambahan lainnya ya. Jika Anda ingin ada sales yang ditambahkan, bisa diklik add more saja. Ini tidak usah. Lalu kita bisa masing-masingnya ada berapa. Untuk ini 60 juta sekian, Frankie 1 juta. Lalu kita save. Maka di sini akan muncul untuk target periode April 2022 dengan general targetnya 150 dan per employee-nya itu untuk Aziza ada 50 juta sekian, untuk Frankie ada 1 juta. Di sini akan ada progresnya nanti ketika Aziza sudah menyelesaikan invoice tadi, maka akan di sini deals-nya statusnya akan menjadi komplit dan akan mendekati progresnya sampai berapa persen untuk targetnya. Untuk selanjutnya di sini ada sales trend. Untuk sales trend sendiri, ini adalah pelaporan transaksi yang paling tinggi ataupun rendah dalam periode tertentu. Jadi kita bisa melihat pencapaian dari masing-masing sales, entah dari lead inisial ataupun dari lead repeat juga. Jadi di sini terlihat ya. Saya akan coba pilih untuk durasi waktunya. Di sini sudah terlihat untuk pelaporannya. Kita bisa lihat untuk di Januari. Di Januari lead inisial ada 21 juta sekian, untuk lead and repeat tidak ada dengan total amount 21 juta sekian. Jadi kita bisa lihat di bulan-bulan tertentu mana yang mendapatkan pendapatan tertinggi ataupun terendah atau tidak ada sama sekali. Kalau di sini di bulan Oktober untuk lead inisial ada 140 juta sekian dan repeat tidak ada. Jadi kita bisa mengcompare bahwa ternyata dari durasi waktu September sampai Januari untuk lead yang bersifat repeat tidak ada transaksi sama sekali. Lalu di bawah ini kita akan melihat detail informasi mengenai masing-masing salesnya. Contohnya di sini dengan Michael, total deals yang sudah diselesaikan dari lead inisial ada 1,4 sekian, untuk yang repeat tidak ada. Dengan konversinya sekian, amount-nya sekian, dan juga loss-nya sekian. Akan ada terlihat berapa persennya. Dan untuk selanjutnya ini adalah menu comparison. Di sini kita bisa compare berdasarkan waktu yang sudah kita set ya. Kita bisa klik saja di sini filternya untuk data waktu yang mungkin Anda ingin ketahui perbandingan penjualannya. Di sini kita bisa lihat di Januari yang biru ini adalah laporan untuk saat ini dan ini untuk periode sebelumnya ya. Kita bisa lihat, oh ternyata penjualan paling tinggi itu di bulan Februari dan mereka mengalami penurunan di bulan April. Nah, seperti itu. Dan di bawah juga akan ada laporan per bulannya untuk data waktunya juga. Untuk selanjutnya ini adalah laporan dari employee performance. Di sini kita bisa melihat laporan kinerja individu untuk melihat target ya, atau sales transaksi yang sudah diselesaikan oleh salesnya. Jadi kita bisa melihat evaluasi dari masing-masing kinerja mereka. Maka di sini kita akan melihat ya ranking dari performa masing-masing salesnya. Untuk yang pertama di sini adalah paling tinggi itu adalah Michael dengan total progress transaksinya. Kita bisa lihat detailnya di sini, total won-nya, rata-ratanya juga dan konversinya. Lalu yang kedua ini ada atas nama support, nominalnya juga ada, berapa deals dan rata-ratanya juga. Yang ketiga ada Sony Lukman, akan ada informasi yang sama juga. Dan di bawah ini akan ada informasi mengenai untuk penawaran tersebut ya. Lalu selanjutnya pada menu klien,
Di sini kita bisa melihat berapa banyak data klien yang sudah melakukan pembayaran, atau kita ingin melihat data klien di periode tertentu. Kalau untuk klien reguler ini kita bisa melihat berapa banyak klien yang telah membeli dari periode tertentu. Saya coba cari untuk tanggalnya. Maka di sini akan ada terlihat data klien mana yang telah melakukan pemesanan yang terus-menerus ya. Di sini kita bisa lihat untuk pelaporannya berdasarkan diagram, dan ini untuk detailnya. Jadi klien dari Askara Corp ataupun dari nama PTA dan lain sebagainya, total deals-nya ternyata 1, total amount-nya dan lain sebagainya. Dan ini bisa disesuaikan dengan durasi waktu yang sudah kita set sebelumnya. Lalu untuk top grossing client, di sini untuk melihat data yang paling banyak melakukan pemesanan. Kita bisa filter juga untuk durasinya. Maka di sini akan terlihat siapa klien yang telah melakukan transaksi paling banyak ya, di periode yang sudah kita setting sebelumnya. Untuk klien yang pertama ini adalah Askara Corp dengan total deals-nya 4, value-nya naik berapa rupiah sekian, dengan konversinya berapa sekian. Akan ada ranking juga, ternyata PTA ini cukup bagus ya untuk melakukan pemesanan kembali. Di bawah ini adalah detailnya, dan di sini adalah detail informasi dalam bentuk diagramnya. Untuk selanjutnya yaitu menu My Report. Untuk My Report ini kita bisa melihat laporan mengenai semua aktivitas salesnya ya. Perbedaannya kita bisa lihat secara detail mengenai laporan lead, deals, kontak, company, dan lain sebagainya. Lalu kita klik saja pada menu My Report di Activity Dashboard. Untuk yang pertama, ini adalah informasi mengenai communication overview. Kita akan melihat channel yang sudah kita gunakan dalam aktivitas pemasaran dengan teleponi inbound sebanyak berapa persen, outboundnya berapa persen, lalu juga dari channel messenger ataupun CRM form kita bisa lihat di sini. Lalu di sini kita juga bisa melihat durasi banyaknya, selain durasi waktu atau banyaknya komunikasi yang sudah kita lakukan ya dengan channel yang sudah disediakan. Kita bisa lihat untuk teleponi ini di bulan tertentu 10 Februari ternyata hanya ada 1. Lalu untuk CRM form yang warna merah belum ada, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat grafiknya di sini untuk load dari komunikasi yang sudah kita lakukan. Lalu di sini kita bisa lihat juga untuk banyaknya pekerjaan yang mungkin kita assign ke sales kita. Di sini kita bisa lihat bahwa Michael ini ternyata banyak sekali yang mendapatkan lead ya dari channel yang mungkin kita sudah assign. Yang pertama di sini dia paling banyak menggunakan Messenger, dan untuk yang lainnya ini seperti Arif Bagas, dia ternyata tidak menerima lead dari channel lainnya. Mungkin nantinya kita bisa melihat, kita akan bagi secara rata bahwa untuk Arif ini dia belum mendapatkan lead dari channel Messenger. Lalu di bawah ini akan ada informasi mengenai jumlah customernya yang di-assign ke dia, ke sales ya, berdasarkan reportingnya. Lalu juga per hari ini ada berapa customer terbaru. Di bawah ini akan ada juga jumlah transaksinya, dan juga akan ada manager counter. Selanjutnya yaitu laporan untuk menu leads. Di menu leads ini kita dapat melihat jumlah lead ya dari masing-masing salesnya. Kita juga bisa filter berdasarkan kebutuhan. Di sini kita bisa lihat berdasarkan stagingnya. Paling awal adalah staging new, ada berapa total lead yang masuk sampai akhirnya menjadi good lead ya. Lalu di sini akan ada channel lead source-nya yang sudah kita gunakan. Ada juga informasi mengenai datanya dalam bentuk diagram. Lalu akan ada informasi mengenai active lead, lalu number yang di-convert, yang junk lead, yang loss ataupun terkonversi. Ini akan ada diagram konversinya, berapa data lead yang sudah terkonversi dan juga loss. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa bandingkan. Ternyata di bulan Mei terdapat loss 33,
dan terkonversinya ini di sekitar bulan 7 bulan 8 ini masih terkonversi untuk nilai lead-nya. Lalu akan ada proses efisiensi per employee-nya. Kita bisa bandingkan di sini siapa yang paling efektif ataupun tidak, dan paling produktif ataupun tidak bisa kita lihat di sini. Lalu kita juga bisa melihat ranking dari converted lead-nya. Selanjutnya untuk menu deals. Untuk deals ini adalah informasi mengenai sampai ke transaksi ya. Kalau tadi laporan mengenai jumlah lead yang mungkin sudah diproses, dan ini lebih ke mendekati sudah akan transaksi, maka akan muncul laporan mengenai nominal. Kita bisa juga untuk filter berdasarkan responsible person ataupun periode tertentu, kita bisa search aja. Lalu kita bisa lihat di sini berdasarkan gambar diagram ini, dari staging yang sudah ada, ternyata menghasilkan 5 invoice. Lalu berapa nilai deals-nya, akan ada informasi di sini. Deals won ataupun dalam progress juga ada. Ini deals berdasarkan progressing employee-nya. Kita juga bisa bandingkan di sini. Lalu akan ada total invoice dari sales yang sudah di-create di akun Bittrex. Berapa total invoice-nya, uninvoice atau deals won. Selain itu juga kita juga bisa melihat payment control, jadi pembayarannya ya. Kita bisa lihat juga di sini. Lalu kita bisa lihat juga untuk deal progress dalam bentuk grafik, ataupun kita langsung lihat dalam bentuk angka juga ada. Dalam progress ini ada 105, yang aktif terhitung aktif ini ada 9, dan dalam call ini ada 16. Lalu ada juga informasi mengenai jumlah deals yang mungkin belum terselesaikan. Di sini juga sudah terlihat untuk angkanya. Selanjutnya untuk menu kontak. Pada menu kontak ini kita dapat melihat pelaporan mengenai data kontak yang sudah tersimpan di akun Bittrex ya. Pertama, kita bisa filter terlebih dahulu untuk tahunnya ataupun responsible person-nya. Bisa langsung diklik saja di menu search. Lalu di sini kita juga bisa mengatur untuk pengaturan filternya ya. Yang pertama kita bisa buat untuk parameternya berdasarkan grouping, grup mana yang mungkin Anda ingin lihat untuk pelaporannya. Saya coba di sini berdasarkan employee. Lalu kita bisa melihat berdasarkan activitiesnya dengan kategorinya. Kita bisa lihat di sini melalui email, meeting ataupun hal lain sebagainya. Saya coba save. Maka di sini akan terlihat pelaporannya. Ada beberapa data yang sudah tersimpan di masing-masing employee-nya. Di sini juga akan muncul untuk grafiknya, dan ini dalam bentuk diagramnya. Lalu di bawah ini juga sama, kita bisa atur untuk pengaturan settingnya. Untuk reporting periodenya, kita bisa berdasarkan filter yang sudah kita filter sebelumnya. Lalu kita bisa berdasarkan activity dengan kategorinya open channel ya, ataupun dengan channel yang sudah digunakan. Kita bisa save juga. Maka akan terlihat berapa load channel untuk kontak yang sudah tersimpan di open channel ada 11 dengan prosesnya seperti ini. Yang terjadi pada 24 dan yang tidak terjadi pada 1. Untuk selanjutnya, pelaporan untuk company. Untuk company ini tidak jauh berbeda ya dengan pelaporan yang ada di kontak. Tampilannya pun sama, hanya perbedaannya ini untuk nama yang disimpan berdasarkan company. Kita bisa atur juga seperti sebelumnya di menu setting untuk parameternya. Di sini terlihat untuk number activity-nya berdasarkan call ada 4 ya. Dengan filter durasi waktu sudah ditentukan, dan ada akan gambar grafiknya. Lalu untuk selanjutnya, ini adalah pelaporan invoice. Ini mengenai invoice yang sudah kita create di CRM Bittrex. Kita bisa filter terlebih dahulu. Maka kita akan melihat untuk invoice dalam staging new, send to customer dan sudah terbayar. Kita lihat report di sini. Akan ada informasi mengenai total amount-nya juga, overdue dari invoice-nya juga akan terlihat. Total nominal yang overdue juga terlihat.
Akan ada dalam bentuk diagram juga untuk pelaporannya, dan akan ada ranking dari yang terbayar di sini. Kita bisa lihat, dan akan ada berapa banyak sales yang sudah menyelesaikan invoice yang sudah dia-create. Kita bisa lihat efisiensinya di sini. Lalu kita bisa lihat untuk payment control. Di sini kita bisa lihat deal yang tidak diubah menjadi invoice. Ternyata sales atas support nama Askarasoft ini mungkin dia ada mengalami kendala dalam pembuatan yang akhirnya bisa menerbitkan invoice. Kita bisa evaluasi juga di sini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai laporan untuk online store. Untuk online store sendiri, ini adalah pelaporan mengenai online store yang telah Anda buat di akun Bittrex ataupun sudah Anda hubungkan di Bittrex ini. Di sini kita bisa melihat berdasarkan sales juga yang sudah Anda assign ya. Kita bisa lihat mengenai berapa jumlah order yang gagal, lalu juga bisa kita lihat nominalnya, yang akhirnya konversi dan lain sebagainya. Kita bisa filter juga untuk datanya. Di sini kita bisa melihat pelaporannya. Untuk Michael ada berapa order, Darman berapa, dan juga ada total nominalnya juga. Lalu ada informasi juga mengenai regular customer. Ini lebih ke customer yang mungkin sering melakukan transaksi. Kita bisa lihat juga datanya di sini. Di sini sudah terlihat ternyata regular customer ini yang paling banyak adalah anonymous user dengan jumlah total order dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini adalah pelaporan untuk call statistik. Di sini kita bisa melihat pelaporan mengenai statistik panggilan di Bittrex, jumlah panggilan ataupun melacak dari pekerjaan operator tersebut. Kita bisa klik di menu call summary, lalu kita bisa lihat call statistiknya. Kita bisa lihat berapa banyak inbound atau outbound call. Ini informasi untuk outbound call ya. Dari data 30 hari sebelumnya, atau kita bisa filter saja untuk waktunya. Maka di sini kita bisa melihat inbound call ini paling tinggi di bulan November. Ada 2 inbound call, lalu ada yang miss 6, dan datanya yang outbound call ada 19. Kita bisa lihat total dari call yang masuk ataupun yang keluar ataupun yang miss yang sudah tersambungkan di akun Bittrex. Untuk employee-nya pun akan ada pelaporannya, berapa jumlah call yang sudah dia lakukan. Untuk Denny di sini tidak ada, untuk inbound-nya, outbound-nya ada 13, yang miss tidak ada dan lain sebagainya. Lalu kita bisa juga compare per waktu untuk durasi call yang mungkin dia sudah terima ya, atau sales terima. Kita bisa atur untuk filternya di tahun 2000. Lalu kita bisa lihat di sini untuk berapa call atau mungkin tipe callnya ya, apa total calls, inbound outboundnya aja, miss call atau lain sebagainya. Saya pilih untuk total call saja. Lalu kita bisa search. Di sini kita bisa compare ya. Ternyata di bulan Januari 2021 ada berapa calls yang diterima ataupun tidak. Di sini ada informasinya. Untuk selanjutnya di sini ada data untuk calls yang tidak terjawab. Kita bisa filter juga. Dan ini adalah laporan untuk calls yang tidak terjawab ya. Di bulan Desember 2021 ada 7 calls yang tidak terjawab. Kita bisa lihat di sini untuk data detailsnya. Lalu ini adalah call density. Untuk call density ini untuk mengetahui berapa waktu sibuk panggilan masuk ataupun keluar atau yang dilakukan oleh sales tersebut. Kita bisa atur untuk jadwalnya. Saya coba search.
Di sini maka akan terlihat di hari Selasa ada inbound call pukul 10 sampai 11 dan yang miss call ini ada 3. Di sini kita bisa lihat ya jam-jam sibuk dari salesnya yang akhirnya dia tidak menjawab dari call yang masuk, kurang lebih seperti itu. Lalu ada juga data per listnya, kita bisa lihat juga di sini. Ini untuk per day dan hour, ini per hour. Kita bisa lihat diagram tertingginya pada pukul berapa, dan ini juga per harinya. Pada hari apa aktivitas call paling banyak. Lalu kita bisa lihat berdasarkan employee dari performance-nya. Dari performance employee-nya kita bisa lihat call durasinya. Lalu kita filter. Kita bisa lihat untuk durasi waktunya. Di sini pelaporannya bisa terlihat. Untuk Michael ada 7 menit 32 second durasi waktu dari aktivitas call-nya ya. Kita bisa lihat per sales-nya. Jika kita klik salah satu tabelnya, maka akan ada detail informasi untuk call yang sudah dia lakukan ya. Dan ini akan langsung terkoneksi dengan CRM Anda. Ketika Anda klik, maka kita juga bisa melihat rekaman dari aktivitas call yang sudah dilakukan oleh sales Anda. Bisa diklik di sini. Kita juga bisa melihat miss call reaction dari usernya. Bisa difilter juga. Jumlah miss call-nya yang tidak terjawab, rata-rata waktu respon time-nya kita bisa lihat di sini juga. Lalu yang terakhir kita bisa melihat rata-rata dari call durasinya. Di sini kita bisa lihat siapa rating paling tinggi. Di sini ada Sugi, rata-ratanya 23 second. Ada Michael 20, Irfan 14, dan Aziza 3 second. Rata-rata waktu panggilan dari masing-masing salesnya kita bisa lihat di sini. Dan yang terakhir adalah pelaporan untuk conversation statistik. Di sini pelaporan untuk kontak center, di mana kontak center yang digunakan adalah live chat dan Facebook. Kita bisa melihat chat mana yang paling banyak datang dari source-nya. Lalu akan ada informasi mengenai total sesinya, berapa new inquiry ataupun return inquiry, rata-rata reply time, dan juga satisfaction rate. Kita juga bisa lihat berdasarkan grafik ataupun juga activity. Di sini kita bisa lihat jam-jam sibuk dari sales kita, di waktu kapan dan di hari apa akan banyak chat yang masuk, entah itu komplain, permintaan, dan lain sebagainya. Lalu akan ada informasi mengenai operator statistik juga. Kita bisa klik pada menu tambah ini, maka akan ada detail informasinya. Berapa total sesinya, lalu assign sessionnya juga, answer-nya, dan juga rata-rata jawab reply time dari masing-masing usernya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba.